10 November 2020. Kembali Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, FSPLM SPSI, melakukan aksi unjuk rasa menuntut Presiden mengeluarkan Perpu yang mencabut Undang-Undang Cipta Kerja atau yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Aksi yang berlangsung di depan patung kuda Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat ini dihadiri oleh ratusan massa aksi buruh FSPLM SPSI yang berasal dari ibu kota Jakarta, Jawa Barat, Banten, serta Jawa Timur. FSPLM SPSI tidak mengambil langkah judicial review, namun dengan menjalankan executive review yang terus menuntut Presiden untuk mengeluarkan Perpu dalam mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Arief melanjutkan bahwa seharusnya Presiden Joko Widodo bersikap legowo untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini, dikarenakan buruh, rakyat dan mahasiswa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini dari cacat prosedur serta cacat substansi. Diakui oleh Ketua Balik, betul? Suprantan itu diakui, ada yang dirubah. Dan para pejabat lain mengatakan memang ada perubahan-perubahan, betul? Seluruh rakyat tahu. Waktu pengesahan tidak ada draftnya, tidak ada rancangannya, betul? Jadi undang-undang ini sudah cacat moral, cacat hukum. Perubahan-perubahan itu yang dilakukan oleh para pejabat, oleh para menteri, oleh para presiden. Beliau menambahkan bahwa FSPLM SPSI akan terus melakukan aksi turun ke jalan sampai Presiden mengeluarkan Perpu yang mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau yang dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kami dari tanggal 6, 7, 8, tanggal 22, 28, dan tanggal 10 ya ini masih terkait dengan penolakan Omnibus Law ya Cipta Kerja sekarang. Nah, kami tidak memilih judicial review karena ya kita lihat lembaga negara ini sudah kurang atau tidak dapat dipercaya lagi ya. Karena itu kita memilih tetap konstitusional karena aksi unjuk rasa kan juga ada undang-undangnya ya, di undang-undang, dan kita memilih untuk meminta bahwa Presiden mengeluarkan Perpu penolakan Cipta Kerja, membatalkan. Karena sudah jelas banyak pakar juga mengatakan bahwa dari sisi prosedur, proses semuanya sudah salah. Kemudian yang terakhir sekali sudah terlihat secara telanjang kasat mata bahwa undang-undang itu dirubah-rubah dan diakui oleh Ketua Balik, Pak Supratman kan. Artinya itu memang benar bahwa undang-undang ini prosedurnya salah. Sehingga kalau ketika ada kesalahan itu menurut para pakar
presiden, walaupun itu inisiatif dari pemerintah ya, tapi presiden ketika ada kesalahan prosedur harus mengeluarkan Perpu untuk membatalkan pengesahan tersebut gitu. Ya, kalau jadi dibenerin lah seluruh prosedurnya itu. Itu makanya kita memilih executive review, tidak ke judicial review gitu. Nah, di situ kita tahu lembaga-lembaga kita kan sekarang sedang bermasalah semua. Itu masalah utamanya. Maka kita akan mengadakan aksi terus-menerus. Kira gitu. Pak, nanti ini kan baru yang dari Jawa Timur. Nah, nanti yang akan hadir kan dari Geprak, dari mahasiswa itu total berapa banyak ya yang nanti? Jadi gini, karena ini penolakan itu masing-masing organisasi bergerak masing-masing. Tidak ada koordinasi ya kan. Baik kami dengan mahasiswa atau tidak ya kita bergerak sendiri saja sesuai dengan menurut kita. Misalkan ini Hari Pahlawan. Ini kan bagaimana dulu para pahlawan memperjuangkan negara kita kan, ya kan, dengan kekuatan itu. Maka kami juga berharap pemerintah ini ya legowo lah. Legowo, dia menyadari bahwa memang hampir seluruh masyarakat ya sudah mayoritas itu menolak gitu. Kalau buruh jelas. Lah, mereka membuat undang-undang kan untuk kebaikan. Nah, sementara itu udah banyak cacat moralnya. Jadi sebaiknya presiden tuh mengeluarkan Perpu untuk pembatalan. Prosesnya dibenerin lagi lah. Ini kan sudah banyak pasal selundupan, sudah banyak perubahan, dan itu kriminal loh. Jadi kalau presiden meneruskan, berarti presiden membiarkan kriminalisasi undang-undang kita. Jelas itu diakui, kemudian Seknek juga hampir semua mengakui kok. Dan itu salah. Katakanlah pasal-pasal yang dirubah itu kemudian jadi sesuai dengan keinginan masyarakat misalkan, itu tetap salah secara undang-undang, secara perundangan gitu. Makanya harus dibatalkan dengan Perpu. Makanya legowo lah mengakui itu akan dapat penghargaan ya, karena mungkin ini ada kekhilafan, ada kesalahan, kurang kontrol atau gimana pun lah ya, kira-kira gitu. Kan kelihatan sekali lah mulai dari perencanaan, mulai dari itu sudah sama sekali tidak ada keterlibatan. Kalaupun ada keterlibatan itu hanya semacam legitimasi. Misalnya begini, buruh dikatakan ada yang berunding, ada yang gitu ya. Itu hanya legitimasi, karena ketika ditanya bagaimana forum ini, apakah kalau ada yang memang ada yang perbaikan setuju ya bisa perbaikan nggak? Tidak bisa. Ini hanya menampung, ya buat apa? Sementara Undang-Undang 13 di LKS tripartit itu harus dikonsultasikan, dikomunikasikan, dimusyawarahkan. Dan itu Pancasila Undang-Undang Dasar itu mewajibkan musyawarah itu gitu. Nah, itu yang menjadi concern kita tentang bagaimana presiden harus legowo lah untuk mengakui gitu ya gitu. Kemudian juga memang hari ini kita juga ada menyuarakan tentang bagaimana Menaker itu mengeluarkan upah minimum tidak naik gitu loh. Nah, ini kesalahan fatal. Karena definisi upah minimum itu adalah upah minimum agar pekerja itu dapat hidup layak. Ya, bukan hidup asal-asalan, hidup layak. Nah, itu kan keilmuan. Ketika dia sudah mengeluarkan ini tidak naik, sementara itu kesalahannya di mana? Kan ada juga perusahaan-perusahaan yang untung. Perusahaan telekomunikasi, perusahaan kesehatan. Banyak perusahaan yang menanggung untung dari sini. Dia kecenderungannya ketika dia tidak naik, ya tidak akan naik juga gitu loh. Itu yang pengaruhnya besar sekali dan banyak pekerja yang kan dengan keluarnya kan rugi gitu. Ya, nah kebetulan juga sebetulnya mekanisme bagi perusahaan yang terkena dampak pandemi ini, dia bisa mengajukan keberatan untuk tidak menaikkan upah. Itu boleh gitu loh. Jadi harusnya dia biarkan saja, atau pengumumannya yang benar lah, bahwa bagi perusahaan yang ini saya undang-undang silahkan melakukan keberatan. Nah, bagi yang bisa menaikkan, naikkan, kan gitu enak semuanya kan. Dan yang kedua juga pemerintah bisa mendata, berapa perusahaan yang bisa menaikkan, berapa yang tidak, berapa yang yang malah turun, kan dia bisa punya data perusahaan negara itu, sehingga kebijakan untuk perburuhan tentang pandemi ini dia lebih tepat.
Jadi juga jangan dicampur adukan. Yang 600.000 itu dihubungkan dengan upah minimum. Itu berbeda. Sama sekali berbeda karena ini masalah upah tahunan ya kan bagi pekerja yang sudah punya anak istri gitu loh. Kan kalau perusahaan bisa menaikkan ya biar saja dia menaikkan. Kalau enggak dia bisa mengajukan gitu loh. Nah itulah maka itu fatal sekali. Saya nggak ngerti setingkat menteri bisa mengeluarkan surat edaran yang melanggar undang-undangnya sendiri. Dan itu harus ada, menurut saya harus ada sanksi dari Pak Presiden. Ya, diingatkanlah. Itu fatal menurut saya. Oke. Ya. Pak, maaf satu lagi, ini nanti ke istana juga, ke depan istana juga. Ya, kita maunya ke istana, tapi kan biasanya suka dicegat di sini. Ya kita kan juga nggak mungkin robos itu kan. Berarti standby di sini atau? Ya disitulah biasanya ada mereka memberikan ruang untuk aksi unjuk rasa, memberikan ruang. Ya kita ya sudahlah kita ya bagaimanapun kalau kalau rusuh kan juga rugi kita. Kita rugi kalau rusuh itu nggak bisa mengeluarkan pendapat kita gitu. Sementara kita tahu persis kesalahannya di mana. Gitu, Mbak. Untuk jumlah yang ikut aksi pada hari ini bisa Ya, kira-kira Pak? Ya 1000-an, Mbak. 1000-an. Karena pandemi kita nggak bisa mengerahkan massa besar-besaran. Kalau ini nggak pandemi, kita mungkin akan kerahkan massa seluruh Jakarta, Jabodetabek, Jawa Barat ini akan keluar semua di sini. Kami saja FSPLM SPSI bisa 100.000. Ya, apalagi gabungan dengan yang lain bisa Banyak. bisa gede sekali. Gitu. Kira-kira karena pandemi aja. Siap. Ya saya nggak tahu juga ya kenapa pemerintah pada pandemi begini dia membuat aturan ini, apa memanfaatkan atau gimana gitu. Lem TV, berkat elemen rakyat.